Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Leci, NIM 2037 GSD 0234, kelas A PGSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan perbedaan model pembelajaran DL, IBL, PBL, dan PJBL. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan model pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dari informasi yang telah dimilikinya. Langkah-langkah pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, stimulus. Langkah pertama dalam pelaksanaan pembelajaran Discovery Learning adalah stimulus. Pada tahap ini, struktur akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memancing rasa penasaran dan ketertarikan peserta didik. Selain itu, struktur memberikan ajuran untuk membaca buku dan kegiatan belajar lain yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu identifikasi masalah. Tahapan kedua adalah identifikasi masalah, di mana struktur memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang menjadi bahan pembelajaran. Selanjutnya, peserta membuat hipotesis atau pertanyaan masalah yang sifatnya sementara pada awal pembelajaran. Kemudian langkah ketiga yaitu pengumpulan data. Hipotesis telah tersusun, maka peserta didik bisa mulai mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan untuk menjawab hipotesis. Kemudian yang keempat, mengelola data. Data dan informasi telah terkumpul, maka peserta didik selanjutnya mulai menganalisis dan mengelola data. Yang kelima, pembuktian. Hasil dari pengolahan data kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan secara cermat. Lalu peserta didik bisa menghubungkan dengan hipotesis awal. Apakah hipotesis telah sesuai dengan data atau sebaliknya. Kemudian yang keenam yaitu generalisasi. Tahapan terakhir adalah generalisasi. Peserta menarik kesimpulan dan bisa dijadikan prinsip umum pada semua kejadian atau masalah yang sama. Selanjutnya model pembelajaran Inquiry Based Learning atau sering kita singkat dengan IBL. Inquiry Based Learning adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan awal atau rasa penasaran siswa. Pembelajaran ini berbasis inquiry atau pertanyaan, di mana pembelajarannya sesuai dengan pertanyaan atau ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran Inquiry Based Learning yang pertama yaitu orientasi. Pada tahapan ini adalah tahapan yang sangat penting di mana pada tahap ini guru dituntun untuk menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Pada tahap ini guru dapat memberitahukan siswa mengenai yang pertama, materi apa yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, apa tujuan yang akan dicapai, serta mempersiapkan siswa untuk mulai menggunakan mode pembelajaran inquiry. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan masalah. Pada tahap ini, siswa diarahkan pada suatu masalah yang memerlukan pemecahan. Masalah dapat disajikan dengan cara yang menarik, seperti demonstrasi, unit, ataupun dalam bentuk teka-teki, sehingga siswa tertantang untuk mencari tahu apa yang terjadi dan merumuskannya dalam suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang kelak harus dijawabnya sendiri. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Pada tahapan ini, siswa dilatih untuk membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari masalah yang telah disaksikannya. Hipotesis belum tentu benar, sehingga doronglah anak-anak untuk tidak takut dalam mengemukakan hipotesisnya. Guru juga dapat membantu siswa membuat hipotesis dengan memberikan beberapa pertanyaan yang jawabannya mengarah pada hipotesis siswa. Yang keempat yaitu mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa melakukan aktivitas mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang telah dibuatnya. Dalam pembelajaran ini, inquiry tahapan ini merupakan suatu proses yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa, karena pada tahap ini siswa dilatih untuk menggunakan seluruh kompetensi berpikir yang dimilikinya. Kemudian kelima, menguji hipotesis. Langkah ini merupakan langkah yang melatih kemampuan rasional siswa, di mana hipotesis yang telah dibuat kemudian diuji dengan cara dibandingkan dengan data yang ada, lalu kemudian ditunjukkan. Pada tahap ini juga dilatih sikap jujur dan percaya diri pada siswa sehingga siswa dapat menguji hipotesisnya berdasarkan data dan fakta. Kemudian yang keenam, merumuskan kesimpulan. Pada langkah ini, siswa dituntut untuk mendeskripsikan temuan yang telah diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang akurat. Kemudian, model pembelajaran problem based learning.
Model pembelajaran Basel Learning adalah model pembelajaran berbasis masalah, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungannya nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Langkah-langkah dalam model pembelajaran PBL yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Kemudian, masalah tersebut yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Kemudian kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Kemudian, peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data, bahan selama proses penyelidikan. Kemudian peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data atau referensi sumber untuk bahan diskusi kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Kemudian kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah dan hasilnya dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Kemudian kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Kemudian setiap kelompok melakukan presentasi, kelompok yang lain memberikan apresiasi. Kegiatan dilanjutkan dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Kemudian keempat, model pembelajaran Project Based Learning atau disingkat dengan PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang ditetapkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Langkah kerja aktivitas guru dan aktivitas peserta didik dalam model pembelajaran PJBL yang pertama, 1. Pertanyaan mendasar. Guru menyampaikan topik dan mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah. Kemudian mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan produk. Dalam mendesain perencanaan produk ini, guru memastikan setiap peserta didik dalam kelompok memilih dan mengetahui prosedur pembuatan produk yang akan dihasilkan. Kemudian peserta didik mengembangkan rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik membuat kesepakatan tentang jadwal pembuatan proyek, tahap-tahapan dan pengumpulan. Kemudian peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Kemudian keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Dalam memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, guru menyatukan keaktivitas peserta didik selama melaksanakan proyek, mewujudkan perkembangan dan mengatasi jika mengalami kesulitan. Kemudian peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Guru merancang prototipe proyek, menyatukan peserta didik, mengukur ketercapaian standar, membahas proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Dalam evaluasi pengalaman belajar ini, guru memandu proses presentasi proyek, menanggapi hasil, selanjutnya guru dan peserta didik merefleksi atau menyimpulkan. Setiap peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek. Itulah tadi penjelasan dari saya model pembelajaran DL, IBL, PBL, dan PJBL. Jadi sini saya akan mengambil perbedaan tentang model pembelajaran tersebut.
Secara inti, mereka semua atau model pembelajaran dari tempat ini sama-sama model pembelajaran yang menganut pendekatan student center. Jadi, menganut pembelajaran bahwa pembelajaran nanti berpusat pada siswa, guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Kemudian, untuk model keempat ini, mereka semua berbasis masalah. Jadi, siswa nanti ketika menerapkan keempat model ini, mereka akan dihadapkan dengan suatu masalah yang nantinya mereka akan menemukan konsep yang akan membuat mereka paham tentang pembelajaran pada hari itu. Oke, langsung saja kita masuk di perbedaan. Di sini saya akan mengambil perbedaan discovery dan inquiry. Discovery learning dan inquiry learning untuk pembelajaran ini hampir serupa. Mereka hampir sama-sama berupa masalah. Perbedaannya hanyalah kalau discovery berupa stimulus atau rangsangan, atau sederhananya permasalahannya itu berupa rekayasa. Kalau inquiry, permasalahannya itu real atau nyata, jadi tidak ada di rekayasa. Jadi itu perbedaannya discovery dan inquiry. Kalau perbedaan PBL dan PJBL ini sama-sama berorientasi kepada permasalahan perbedaannya. Kalau PBL ini dia kegiatannya bisa selesai dalam satu pertemuan, tapi kalau PJBL dia tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Karena dia berupa proyek dan dalam sintaknya ada yang namanya penyusunan jadwal kegiatan proyek. Otomatis ini adalah sebuah permasalahan yang hanya bisa dipecahkan dengan waktu yang panjang, tidak bisa dengan waktu yang pendek. Jadi perbedaannya itu ada di durasi. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang keempat model pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.